Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini mari kita sama-sama masuk dalam saat teduh, waktu tenang kita bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu kita ambil waktu tenang, di situ ada kekuatan yang baru. Amin saudara. Mari kita masuk dalam saat teduh kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta ya Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau setia, Kau setia buat kami, Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Syaralabaya, ralabaya, ralabaya, syandaya, ralabo. Buat kasih setiamu Tuhan,
kasih Yesus. Syaralabayaralabayaralabayaralabaya shidididididid. Syaralabayaralabayaralabayaralabayaralabaya shid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 . Shandayaralabayaralabayaralabaya shid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 . Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Syaralabayaralabayaralabaya shid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 . Syaralabayaralabayaralabaya shid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 . Syaralabayaralabayaralabaya shid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 . Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia Tuhan. Yesus, oh, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Yesus, Yesus, oh Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Syaralabaya shandaralabaya. Syaralabayaralabaya shid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 . We thank you Lord. Terima kasih buat kasih setiamu atas setiap kami ya Tuhan. Thank you ya Tuhan, kalau Engkau Tuhan gak pernah tinggalin kami. Ajar kami juga Tuhan Yesus untuk setia kepadamu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk terus Tuhan Yesus ikut Tuhan, jalan sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, biar Engkau pimpin kami Tuhan Yesus berjalan bersama Tuhan. Bila Tuhan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati, boleh Tuhan Yesus tertanam Tuhan Yesus pada setiap hati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya akan membawakan sharing dengan tema He will provide, Allah akan menyediakan. Diambil dari firman Tuhan di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam versi bahasa Inggrisnya di New English Translation,
Saya bacakan. And my God will supply your every need according to His glorious riches in Christ Jesus. Saya bold di sini, supply your every need according to His glorious riches in Christ Jesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa selengkapnya bisa baca di Filipi 4 ayat 10 dan seterusnya. Di mana di situ diceritakan bagaimana rasul-rasul, terutama Rasul Paulus, di zaman itu mereka memberitakan kabar Injil kepada saudara-saudara di Filipi dan beberapa kota, bahwa mereka dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan. Dan berulang kali Rasul Paulus berkata di surat-suratnya bahwa dia tidak mau membebani jemaat. Di sini hal yang saya tangkap adalah bahwa pribadi para rasul, khususnya Rasul Paulus ini adalah mereka benar-benar percaya bahwa mereka dengan, walaupun mereka punya otoritas, mereka punya kemampuan untuk sebenarnya bisa mendapatkan sesuatu dari jemaat-jemaat yang mereka kabarkan atau mereka layani, tapi mereka tidak mau melakukan hal itu dan tidak mau melakukan hak itu, mungkin buat mereka adalah hak, tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Di sini dikatakan bahwa Allah, Tuhan kita akan memenuhi segala keperluan, needs menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi Tuhan benar-benar akan menyediakan segala kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara, tentunya Tuhan sangat mengerti kebutuhan Bapak Ibu Saudara dan kita semua, khususnya hari-hari ini di mana mungkin walaupun masa pandemik sudah tidak separah sebelumnya, tapi dampak yang diakibatkan terhadap perekonomian terutama di Indonesia itu cukup signifikan dan membuat kita cukup terpuruk ya Bapak Ibu Saudara. Saya mulai dengan kesaksian. Jadi 2012, jadi keluarga saya memiliki atau memulai suatu bisnis. Jadi ayah saya membangun sebuah bisnis ya Bapak Ibu Saudara, seperti bisnis grosir, penyediaan bahan pangan lah istilahnya. Lalu perlahan-lahan bisnis ini berjalan, lalu singkat cerita majulah. Lalu kemudian berkembang, lalu di saat sedang perlahan-lahan naik, ayah saya yang menjadi istilahnya semacam inisiator, yang menjadi penggerak, yang mengeluarkan ide-ide dia dalam bisnis itu jadinya susah untuk aktif dalam bisnis ini karena mulai sakit-sakitan Bapak Ibu Saudara. Jadi beliau mengalami komplikasi dalam penyakit yang cukup parah pada waktu itu. Lalu kemudian dia harus beristirahat total. Lalu karena papa saya sakit, kemudian saya dan rest of the family, adik saya, ibu saya lah yang akhirnya menjalankan bisnis ini. Singkat cerita, akhirnya di 2014 ayah saya meninggal, dan kemudian semakin saya dan keluarga saya memfokus untuk menjalankan bisnis ini. Tapi ya mungkin karena faktor saya pribadi, Bapak Ibu Saudara mungkin kurang punya pengetahuan dan kurang punya keahlian di bidang bisnis. Lalu kemudian perlahan-lahan bisnis ini mulai turun, bisnis ini mulai anjlok, bisnis ini mulai mengalami kebuntuan ya, mengalami stagnansi, jadi tidak berkembang gitu saudara-saudara, dan perlahan-lahan kemudian akhirnya stop. Lalu ketika di momen di mana saya melihat figur papa saya ini udah nggak ada nih Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga, saya berpikir bahwa wah nggak bisa, bahwa sayalah sebagai pengganti figur ayah saya akhirnya di dalam keluarga, di mana saya menjadi tulang punggung akhirnya di dalam keluarga saya. Lalu kemudian pastinya logikanya pasti ketika saya menjadi tulang punggung pasti saya akan harus menjadi orang yang memberi nafkah dalam keluarga. Akhirnya saya cari kerja sana sini. Pada waktu itu saya sudah mulai pelayanan di GBI Mintarohos sebagai di youth-nya waktu itu, pemuda. Sambil saya pelayanan, saya cari kerja, saya tanya sana tanya sini, dan puji Tuhan belum dapat pekerjaannya Bapak Ibu Saudara. Saya di sini mungkin bercerita atau mewakili Bapak Ibu Saudara yang mungkin sekarang sedang struggle, mungkin sekarang sedang berusaha bertahan hidup atau mencari pekerjaan karena hilangnya pekerjaan dari dampak COVID ini.
Eh, lalu kemudian setelah itu ada peluang, saya melihat ada istilahnya apa ya, kerabat saya memberitahu bahwa ada, karena latar belakang saya sebelumnya saya pernah belajar musik, kemudian saya ditawari ada seperti audisi jadi teacher atau guru musik di salah satu perusahaan musik di Indonesia. Lalu kemudian saya mengikutinya. Saya memiliki keterbatasan saat itu, waktu itu mungkin pengetahuan saya belum seperti calon-calon atau kandidat yang lain. Kemudian saya, singkat cerita, kurang memuaskan lah Bapak Ibu Saudara saat itu. Waktu saya mencoba, dan ketika saya mencoba, saya tidak bisa melesaikan materinya dengan baik, dan di saat itu ya udah saya berpikir nggak mungkin lah saya diterima ya. Akhirnya keluar dari ruangan, saya tahu saya tidak mungkin diterima, dan akhirnya saya pulang dengan ya udah belum jodoh mungkin gitu ya. Lalu kehidupan berjalan lagi, saya coba cari peluang kerja lagi, saya tanya sana sini lagi, dan akhirnya waktu itu saya akhirnya mendapat peluang dari salah satu kakak di gereja saya waktu itu, ya di GB Bintaro ini. Akhirnya dia memberitahu lah, akhirnya ada nih gitu. Kemudian saya coba, akhirnya oke, ini mau dipanggil, ada interview gitu kan. Nah, saya ingat banget beberapa hari sebelum saya mau interview itu, pada suatu malam saya ingat banget waktu itu saya pulang dari kelas Kom 100, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya pulang, kemudian saya sampai rumah, di meja saya kemudian ada secari kertas. Di situ tertulis bahwa saya diterima di di tempat saya audisi guru musik tadi. Akhirnya saya nggak percaya, wah kok bisa gitu. Saya lihat, karena saya tahu memang saya di situ hanya ya nothing tulus, saya tahu kalau saya masuk dia terima ya udah gitu. Saya nggak yakin, karena di tempat ini yang saya tahu adalah kalau dia tidak lulusan dari sekolah musik yang ternama, atau dia mungkin lulusan dari si brand ini sendiri, saya nggak bisa masuk gitu, peluangnya sangat kecil sekali. Jadi ketika saya diterima dengan pas saya melesaikan materi dengan tidak baik dan tidak lancar lah, saya nggak percaya kalau saya diterima waktu itu. Pada waktu itu saya coba, dan akhirnya puji Tuhan saya diterima. Nah, karena diterima itu akhirnya saya tidak jadi interview, Bapak Ibu Saudara, saya ambil tentunya yang peluang ini. Saya akhirnya sampai sekarang saya mulai mengajar di institusi ini, dan sampai sekarang puji Tuhan saya sudah mendapat suatu pekerjaan, dan sampai hari ini saya puji Tuhan bisa untuk memenuhi kebutuhan di rumah saya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini saya belajar bahwa God will provide when we move. Mungkin ketika kita berpikir bahwa ada nats atau tertulis bahwa Tuhan memberkati atau kepada yang terkasihi ketika dia sedang tidur. Nah, saya mungkin agak meluruskan ya. Di sini bukan berarti ketika kita benar-benar kita kerja, kita harus cari kerja, kita harus bergerak supaya kita terlepas dari kondisi atau situasi yang saat ini mungkin kita sedang alami. Tapi lebih kepada ketika kita bangun hubungan sama Tuhan, ketika kita minta hikmat sama Tuhan, ketika kita tahu harus kemana, kita harus gerak kemana. Bergerak di sini adalah berarti kita benar-benar berjalan bersama Tuhan, benar-benar kita andelin Tuhan. Dan ketika kita tahu Tuhan suruh kita apa, ketika kita tahu kita harus bergerak kemana, kita gerak. Nah, ketika kita mendapat suatu peluang, dan ketika mungkin itu kita nggak yakin bahwa kita bisa atau tidak bisa, atau nggak yakin bahwa itu kita bisa masuk ke situ, kita tetap jalan. Kita jangan kayak seperti udahlah saya nggak terima, udahlah saya kayaknya nggak bisa lah, mungkin saya udahlah nggak, ya kita mungkin hidupnya di sini-sini aja mungkin udahlah. Tapi kalau saya misalnya waktu itu setelah saya tidak yakin masuk di situ, terus kemarin saya tidak mencari lagi, mungkin lain ceritanya, mungkin nggak ada secari kertas itu di atas meja. Saya yakin ketika kita bergerak, sama seperti gembala kita bilang, Koben bilang, ketika kita udah dikasih kuasa, melangkah, ketika kita udah dikasih kuasa, kita jalan, satu langkah yang kita buat yang begitu berarti, itu adalah momen di mana Tuhan bisa nyatain kuasanya, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya mewakili mungkin yang saat ini sedang pergumulan mungkin, entah itu dalam keluarga, sakit penyakit, atau khususnya membutuhkan pekerjaan di tengah pandemi seperti ini.
Kita percaya bahwa ketika kita benar-benar ngandelin Tuhan, ketika kita benar-benar bangun hubungan sama Tuhan, punya relasi yang dalam sama Tuhan, kita tahu ketika kita bergerak karena tuntunan Tuhan, kita percaya dan kita yakin bahwa kita akan Tuhan sediakan seperti tadi dibilang di Filipi 4 ayat 19. Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya loh, Bapak Ibu Saudara, bukan kekayaan dan kemuliaan kita. Kita mikir kekayaan dan kemuliaan kita sebatas, oh gue punya mobil, oh aku punya rumah, oh aku punya ini, punya investasi, punya ini mungkin ini, punya ini, punya ini. Lebih daripada yang kita pikirin, Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan akan sediakan sama kita. Nah, seperti yang dialami oleh rasul-rasul ini ketika mereka berjalan, bahkan Tuhan bilang, tanggalkan segala bekal-bekal yang kamu harus bawa ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca. Jadi mereka benar-benar jalan karena mereka ikut tuntunan Tuhan. Mereka enggak, ya udahlah, bawalah baju berapalah, bawalah sedikit uang lah, bawalah ini biar kita bisa nanti bertahan hidup. Yang mereka bertahan benar-benar karena Tuhan bilang apa sama mereka dan mereka jalan. Dan terbukti ketika Rasul Paulus, kalau Bapak Ibu Saudara baca di Kitab Perjanjian Baru, bahkan Rasul Paulus tuh nggak segan-segan untuk dia juga bekerja sebagai pembuat tenda, kalau Bapak Ibu Saudara tahu ya. Jadi benar-benar sama sekali punya mental nggak mau nyusahin jiwa-jiwa, nggak mau nyusahin orang-orang yang dia layanin, tapi dia punya mental bahwa Tuhanku nggak akan pernah bikin aku kekurangan. Nah, mental inilah yang buat dia untuk terus bergerak dan percaya bahwa ketika dia berjalan sama Tuhan, pasti Tuhan akan penuhi. Sama seperti Musa juga ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau Bapak Ibu Saudara pikir, Musa ketika memimpin bangsa Israel dengan segala keterbatasannya dia, dengan segala dia nggak bisa punya mungkin kemampuan untuk berperang, tidak punya skill untuk dia mengaku adalah seorang yang petah lidah ya, orang yang mungkin sulit untuk bicara. Bayangin bangsa Israel begitu banyak pada saat itu, tapi Tuhan menyediakan bukan cuman kebutuhan yang kelihatan, skill, menyediakan apapun yang benar-benar Musa butuhkan saat itu untuk membawa bangsa Israel. Bahkan saat itu kalau Tuhan perlu belah laut, Tuhan sediakan untuk supaya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. So, Bapak Ibu Saudara, mari benar-benar libatkan Tuhan dalam aspek kehidupan Bapak Ibu Saudara agar hidup kita mengalami terobosan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak buat segala kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi, amin, kebutuhanku di dalam Yesus. Sekali lagi katakan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Amin, amin Bapak. Thank you ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan, segitupun Tuhan Yesus seperti Daud berkata, Dia tidak pernah melihat umat-Mu Tuhan minta-minta roti.
Tidak pernah melihat anakmu yang sungguh-sungguh mengejar Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Kekurangan, tapi kami percaya Tuhan, selalu ada terobosan Tuhan bagi orang yang mau jalan sama Tuhan. Selalu ada terobosan buat orang yang terus mau cari pribadinya Tuhan. Terus ada Tuhan Yesus mujizat, terobosan yang luar biasa ketika mereka mau Tuhan Yesus membangun hubungan sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini mau berdoa Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan Yesus buat umat-Mu Tuhan, buat anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mungkin Tuhan Yesus tengah dalam pergumulan ya Bapa. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hiralabata karalabaya syandaralabata karalabaya ralabaya 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 syandaralabaya ralabaya 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 hikaralabaya ralabaya syandi jama ya Tuhan. Hiralabaya ralabaya syandi ralabaya 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 syandaralabaya ralabaya 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 ralabaya. Curahkan kuasa-Mu saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau lawat Tuhan anak-anak-Mu di rumah-rumah saat ini ya Tuhan Yesus. Kiralah bayar berikan jalan keluar bagi yang membutuhkan ya Tuhan Yesus. Kiralah bayar sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini tengah mengalami sakit fisik, saat ini taruh tangan kanan di dada. Tuhan, sembuhkan Tuhan Yesus. Sembuhkan ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Katakan dengan iman Bapak Ibu Saudara bahwa saya telah sembuh. Saya telah sembuh, katakan dengan iman bahwa saya telah sembuh. Saya telah sembuh. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang tengah Tuhan Yesus mungkin terdampak Tuhan Yesus dalam COVID ini Tuhan. Mereka butuh banget pekerjaan. Mereka kehilangan pekerjaan atau sumber pencarian mereka. Tuhan ya Tuhan, yakinkan pada setiap anak-anak-Mu bahwa Tuhan gak akan pernah membiarkan anak-anaknya kekurangan. Yakinkan Tuhan, Tuhan curahkan Tuhan Roh Kudus-Mu saat ini. Curahkan roh Tuhan, roh pengasihan-Mu Tuhan saat ini. Biarlah mereka Tuhan boleh cari wajah Tuhan. Mereka benar-benar boleh cari Tuhan hadiratnya Tuhan. Nah, kami percaya ketika Tuhan Yesus ada hubungan terjalin Tuhan Yesus, kami percaya ada suatu terobosan yang gak akan pernah kami lihat Tuhan Yesus yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan buat bangsa ini. Pulihkan bangsa ini ya Tuhan. Bila kami Tuhan Yesus boleh berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat ya Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus mencari wajah-Mu ya Tuhan. Pulihkan bangsa ini ya Tuhan. Pulihkan bangsa ini ya Tuhan. Pulihkan bangsa ini ya Tuhan. Bila Tuhan Yesus COVID-19 dan semua dampak perekonomian di negara ini dan semua aspek Tuhan ini, Tuhan di bangsa ini Tuhan Yesus Engkau pulihkan. Thank you ya Tuhan, kami percaya Engkau bekerja dan sedang bekerja saat ini. Terima kasih ya Bapa buat segala kebaikan itu. Bila segala hormat, kemuliaan Tuhan Yesus hanya bagi satu nama ya Tuhan, itu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Allahku kan